Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla. Di hari Selasa berjumpa lagi bersama Bu Uni di pelajaran apa? Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman, kita baca basmalah bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Bu Uni mau lihat semangatnya teman-teman. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ayo semangat teman-teman. Kita akan belajar surah Al-Fil. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 63 ya. Di antara teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla, adakah yang sudah hafal surah Al-Fil? Hayo siapa? Kita baca bersama-sama yuk surah Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ada yang tahukah surah Al-Fil menceritakan tentang apa ya? Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nggak ceritanya kayak gimana? Setelah ini, teman-teman menonton cerita tentang pasukan bergajah ya. Selamat menyimak. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku sana. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abraha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abraha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Alhamdulillah teman-teman sudah menonton ya sampai habis video cerita tentang pasukan bergajah. Jadi ceritanya begitu teman-teman. Allah mengazab pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu kerikil panas yang dilempar ke pasukan gajah tersebut. Dan sebagai tugasnya, teman-teman hanya mengirimkan voice note ke Bu Uni dengan kata, "Assalamualaikum Bu Uni, aku," atau teman-teman boleh menyebutkan namanya, "sudah menonton video Bu Uni hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum." Seperti itu ya. Bu Uni tunggu voice note teman-teman. Berakhirlah video pembelajaran surah Al-Fil hari ini tentang isi kandungan surah Al-Fil. Dan untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi. Bu Uni akan menjelaskan kembali surah Al-Filnya beserta hafalan surah Al-Fil teman-teman. Bu Uni tunggu ya hafalannya minggu depan.
Dari sekarang teman-teman bisa menyicil hafalan surah Al-Filnya ya. Jangan lupa, semangat teman-teman. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bu Uni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.